Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mulia, maha bijaksana, Zat yang maha mempertemukan, maha memisahkan, Zat yang maha memberi yang terbaik pada hamba-hambanya, yang mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Siapa yang dia meminta kepada Allah, Allah pasti jawab semua permintaannya. Syaratnya dua, mereka beriman kepada Allah, mereka memenuhi panggilan-panggilan Allah. La'allahum yarshudun, Allah pasti akan membimbing dia untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang pernah dia minta. Mudah-mudahan Allah selalu beri yang terbaik buat kita semua, istiqomah kita sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman dirahmati Allah, mohon astagfirullahaladzim. Bentar. Mohon maaf kalau suaranya agak tidak seperti biasanya, karena ini emang dengan segala keterbatasan kita live streaming. Sebentar. Sampai kita pada ayat kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Sampai kita pada ayat Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Surah Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Kita tilawah dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Summa ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Al-ayah. Al-Quran daripada surah Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan, maka sejatinya dia mengerjakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka sebenarnya dia lagi berbuat jahat untuk dirinya sendiri juga. Kemudian hanya kepada Allah sajalah kamu dikembalikan. Ayat ini tuh mirip sama Al-Quran daripada surah 17 Al-Isra ayatnya ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat ini mirip sama ayat yang itu. Tapi kalau ayat ini, man 'amila shalihan falinafsih. Kalau kamu berbuat baik, ya kamu berbuat baik buat dirimu sendiri. Dan kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali menimpa dirimu sendiri. Dulu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu punya anak 8 anak. Ibu 8 anak ini sering banget nerima teman-temannya pada main ke rumahnya beliau. Jadi kalau misalkan teman-teman anaknya pada main ke tempat beliau tuh kayak nyambut dengan hangat, senang, bahagia banget. Terus dibuatin makanan dan segala bentuk macam-macam kebaikan yang beliau bisa berikan sama temennya anaknya beliau. Jadi anaknya beliau 8, terus masing-masing anak nih punya teman lagi. Itu kalau anaknya lagi main sering banget bawa temannya untuk main ke rumahnya beliau. Singkat cerita, kebaikan ibunya yang kalau ada teman yang main dibelikan inilah, dibelikan itulah, dibuatkan makanan ini, dibuatkan makanan itu. Pokoknya gak kelaparan deh kalau main ke rumah dia. Sampai di notis pokoknya kalau kita main ke tempat dia, pasti kita gak kelaparan, dikasih makan, ini, itu, ibunya ramah, orang tuanya baik, kayak gitu. Sampai satu ketika
salah satu di antara 8 anak ini pergi dia ke sebuah kota. Di kota itu dia ketemu sama temennya yang dulu temannya ini sering main ke tempatnya yang orang tuanya pernah berbuat baik sama temennya itu. Pas dia balas kunjungan ke luar kota, ke tempat orang yang itu sudah sekian lama dia nggak main, di sana disambut bagus ya bukan main, dan bahkan lebih baik sambutannya dari apa yang dulu pernah orang tuanya beri sama dia pas tatkala dia main ke tempat orang tuanya. Dikasih makanan yang hebat, jamuan yang hebat luar biasa juga, hidangan-hidangan yang tersedia dengan begitu banyaknya. Terus juga banyak juga di antara mereka yang mau meluangkan waktunya karena dia ngerti ini dulu teman saya yang pas saya kecil saya main ke tempatnya dia, orang tua itu selalu jamu saya, maka sekarang gantian saya jamu dia. Begitulah kiranya kebaikan teman-teman. Kebaikan itu akan terus berputar. Kalaulah kita gak dibalas sama orang yang dulu pernah kita berbuat baik padanya, yakin Allah tahu. Kalaulah kita gak dibalas sama orang yang kita telah berbuat baik sama dia, yakin Allah pasti tahu kebaikan kita. Karena gak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Berkenan tulis di kolom komentar ya sahabat. Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Di caps lock, dibesarin, lalu ditulis, tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Jazakumullah asal jaza yang Aljida yang udah komen, Qwerty yang udah komen, Leni Alia, Membahana Bali, Rahma, Fi, Malika Zahida Sejati, Hilma Fauzi, Yetin, Fiti Fitia, Rajila Sheila, Seltali, Rega, Rena Aurel, Zahra, Lili Akrida, Banyulopo, Oswah Dibia, Prepti, Kartika, Heti Aja, Meilantita, Rusdiana 313, Eni Hartadi 08, Sartika Libra, Ratmiodin, Jazakumullah khairan, akun Mbo Bocah, akun Curia, akun Uki Lutfi, akun Dista Dimas, akun Iva Melati. Dari TikTok ada akun Neneng, akun Yuni, akun Hajah Jaleha, Ibu Hajah, akun Kartika, akun Olivia, akun Ibu Ratih, Jamie Formosa. Terus ada akun Ami Cianjur, akun Neng Sugiat, akun dari Instagram ada Endang Jambi, ada Enin Ozi, Miftah Yusrina, Wiwi Hidayati, Ibu Marima Riam 13. Tidak ada kebaikan yang luput dari YouTube. Ada Diah Rini, Neng Tiara, Ibu Neng Tiara, Banten, Ibu Imro'atus 12, Ibu Nini Haryani, Ibu Siti Fadilah, dan semua teman-teman, Ibu Nora Hadiran, Masya Allah. Dan semua teman-teman yang belum bisa disebut namanya satu-satu, tapi makasih by the way udah berkenan nulis. Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Artinya semua kebaikan itu pasti Allah tahu, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik Allah tahu, kita berbuat buruk Allah tahu, sekecil apapun itu. Makanya Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah sepelekan kebaikan walaupun kecil. Siapa yang nyangka bahwa ada sahabat Nabi yang sampai sekarang hartanya sangat powerful dan bermanfaat untuk kebaikan kaum muslimin, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Punya hotel di Madinah namanya Hotel Ramada, hotelnya bintang 5, hotel dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa yang nyangka? Terus juga ada daripada miliknya Sayyidina Utsman bin Affan ada kebun-kebun yang kebun kurma itu selalu dipanen tiap tahunnya, beberapa kali panenan. Siapa yang nyangka? Karena kebaikan sekecil apapun tuh bisa jadi sebesar-besarnya power di hari kiamat. Makanya tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makasih buat komennya. Insyaallah semoga nanti banyak orang mengambil hikmah dari itu. Man 'amila shalihan fali nafsi. Man 'amila shalihan fali nafsi. Man 'amila shalihan fali nafsi. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kita sendiri.
Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, waktu itu Rasulullah SAW, ini tentang jujurnya ucapannya. Saya pernah cerita tapi anggap aja murojaah lagi. Datang seseorang di hadis Muslim, itu ceritanya begini. Datang seseorang beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat bilang, apakah kamu masuk Islam gara-gara kamu mau dapat harta ghanimah? Kata laki-laki itu, enggak. Saya masuk Islam karena saya ingin seperti kalian berjihad di jalan Allah sampai panah menancap ke jantungku, menembus ke punggungku, dan aku mati syahid karena itu. Lalu Nabi bilang gini, kalau kamu jujur, Allah benarkan kejujuranmu. Itu kata-kata Nabi. Kalau kamu jujur, Allah benarkan kejujuranmu. Maksudnya apa? Kita butuh jujur sama ucapan kita. Kita perlu jujur sama apa yang pernah kita omong, apa yang pernah kita ucap. Kita perlu jujur sama hal itu. Kalau kita ingin sesuatu, kita jujur. Apa yang kita lakuin adalah step demi step, sehingga nanti milestone-nya adalah apa yang kita tuju. Makanya orang ini begitu dia bilang, enggak, saya masuk Islam bukan karena ghanimah, tapi saya masuk Islam supaya musuh nanti menembakkan tombak atau menembakkan daripada anak panah, lalu dia menancap ke dadaku dan dia tembus ke balik punggungku, dan aku pun mati syahid karenanya. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu jujur kamu dapetin itu. Singkat cerita, dia baru masuk Islam, gak lama kumandang jihad dikumandangkan, dia pun masuk ke medan jihad. Lalu begitu medan jihad selesai, begitu debu-debu yang ngepul di medan jihad itu turun, Rasul pun mencari orang ini. Kemana orang ini? Sahabat nyisir satu-satu. Sebentar ya Rasul, kami ikut bantu cari ya Rasulullah. Terus sahabat dapetin, ya Rasulullah, orang yang tadi baru masuk Islam ini di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, huwa. Loh, ini orang yang tadi baru masuk Islam itu? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dalam hadis Muslim tuh kalimatnya keren banget gini. Man sa'alallahu ta'ala syahada bisidq ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang jujur meminta kepada Allah mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat mati syahid, wa in mat ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Hadis ini tuh ada kalimat bisidq, dengan jujur. Tahu maksudnya apa? Dia jujur dengan permintaannya. Ketika dia minta agar mati syahid, dia betul berjuang keras untuk dapetin itu. Banyak di antara kita cuma lip service. Banyak di antara kita cuma lip service. Lip service itu dia ngomongnya A, ingin mendapatkannya A, tapi yang dia lakukan tuh B, berbanding jauh sama apa yang dia inginkan. Banyak di antara kita lip service, ngomongnya mau bangun sholat tahajud, tapi effort untuk sholat tahajudnya aja gak ada, walau hatta 2 rakaat. Banyak di antara kita lip service, bilang katanya mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja gak bisa. Ingin bangun rumah tangga, bangun subuh aja loh gak bisa. Gimana ceritanya mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja gak bisa? Sedangkan keberkahan itu didoakan oleh baginda Nabi SAW, riwayat Bukhari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun pada subuh harinya dan memulai aktivitas di waktu subuhnya. Keberkahan itu ada di waktu subuh, sahabat. Orang-orang munafik gak bangun di waktu subuh, sahabat. Rata-rata mereka yang sudah beraktivitas di waktu subuh, kata Nabi SAW, itu tanda iman. Karena azqalus sholah, kata Nabi, azqalus sholah alal munafiqina sholatul fajri wal isya. Sholat yang paling berat buat orang-orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Itu berat banget buat orang-orang munafik. Makanya subuh tanda iman. Bangun subuh, beraktivitas mulai subuh, banyak berbuat baik di hari subuh, di waktu subuh terutama. Karena berbuat baik di waktu subuh itu ada powernya sendiri dibanding berbuat baik di waktu dan jam-jam yang lain. Oke, by the way jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut ke Al-Jasiyah ayat 15. Tadi sampai mana? Sampai man amila salihan fali nafsi. Kalau kita berbuat baik, berbuat amal salih,
itu sebenarnya kita lagi berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tadi kan diceritakan ya, ada sahabat Nabi minta mati syahid dan dia mati syahid beneran. Bis sidq, syaratnya kata Nabi, garis bawahi, asalkan engkau jujur, Allah akan sampaikan pada yang kau hajatkan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, pelan tulis di kolom komentar, di caps lock kalau bisa. Asalkan engkau jujur, Allah akan sampaikan kepada yang dihajatkan. Asalkan engkau jujur, Allah akan sampaikan pada yang dihajatkan. Ditulis di kolom komentar, jazakumullah ahsanal jaza. Asalkan engkau jujur, Allah akan sampaikan pada yang dihajatkan. Apa sih keinginan terbesar para sahabat? Apakah para sahabat itu saling bermimpi satu sama lain untuk punya kuda-kuda terbaik, unta-unta terbaik? Ternyata enggak. Salah satu impian terbesar sahabat selain hidup mulia, ish kariman mut syahidan, mati syahid. Makasih yang udah komen. Nabila Maula Safitri, Diahrini, Imro'atus 12, Ibu Fidaya Ulfa, Ibu Nurul Aini, Ibu Maimunah, Ibu Ummu Sa'adah, Ibu Rahmawati, Ibu Siti Arah, Ibu Wulan, Ibu Ista WS 79, Ibu Mas Ian, Masya Allah Mas Ian, Mas Rizky Safira, Mas Kawandavia, Deli Marul, Esti Hapsari, Tatia Wono, Mas Alfia Emon, Mas Edoy Bae, Ibu Rusmawati, Mas Yahya, Ibu CSL dari TikTok, terima kasih yang udah komen. Ibu Linda, Ibu Risma, Ibu Elin, Ibu Kulepas, Ibu Melina, Ibu Binti Khairiyah Binti, Ibu Zakira, Ibu Arsyikah, Ibu Olivia Ramadhani dari Instagram, Ibu Yenti, Ibu Atika Niarti, Ibu Aryati, Ibu Fanji, Mas Fanji Bayu, Masya Allah. Asalkan engkau jujur, Allah akan sampaikan pada apa yang engkau inginkan atau pada apa yang dihajatkan. Jujur. Lanjutin ke cerita sahabat ini ya. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, ceritanya juga ada di riwayat Imam Muslim. Kalimatnya Nabi, man siapa sa'alallahu ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala syahadah, mati syahid bis sidq, dengan kejujuran. Minta sama Allah tuh dengan kejujuran, by the way. Banyak kita lip service yang tadi saya bilang di awal ya. Lip service tuh ngapain maksudnya? Maksudnya dia tuh meminta sesuatu sama Allah tapi dia gak benar-benar jujur dengan permintaannya gitu loh. Dia cuma lip service doang. Yang tadi saya bilang, mau bangun subuh tapi gak pernah ada effort buat bangun subuh, pasang alarm enggak, minta dibangunin istrinya enggak, atau kalau yang belum nikah minta dibangunin sama orang tuanya juga enggak. Itu kan namanya lip service doang. Manis di mulut, lain di perbuatan. Mukmin tuh nggak kayak gitu, dia jujur sama apa yang dia inginkan tuh dia jujur. Ya Allah, hamba ingin sesuatu. Dan yang paling diinginkan sahabat, ternyata teman-teman, sahabat nggak dominan, walaupun ada ya kisah silaunya tentang dunia tuh ada. Contoh kayak misalkan kisahnya perang Uhud. Ketika Nabi bilang, pasukan Uhud jangan turun dari bukit itu, tetap di bukit sana ya. Ada sebagian sahabat yang silau karena melihat harta ghanimah rampasan perang yang begitu banyaknya, akhirnya mereka turun. Ada aja, tapi lebih banyak di antara sahabat tentu bukan berarti ini tentu yang kayak gitu tuh menjadi pelajaran buat kita begitu teman-teman. Maksudnya ketika ada seorang sahabat tidak mematuhi perintahnya Rasulullah SAW kala itu di perang Uhud, menyebabkan kaum muslimin yang tadinya menang di perang Uhud menjadi kalah. Kalahnya karena gak patuh komando pimpinan. Kalau dia patuh akan meraih kemenangan. Manuver kaum musyrikin pun akan ditangkis dengan epiknya kalau dia patuh sama pimpinannya. Tapi itu jadi pelajaran hebat di perang Uhud buat kita. Sekali lagi teman-teman dirahmati Allah, para sahabat setelah kejadian itu menjadikan itu sebagai pelajaran tolak ukur untuk gak silau lagi sama dunia. Maka setelah itu banyak di antara mereka cita-citanya, goalsnya bukan cuma dunia. Tentu goals dunia keren ya, baik. Tapi cita-cita sahabat itu goalsnya dunia dan setelah dunia.
Jadi goalsnya tuh nggak berhenti sampai di dunia, tapi goalsnya adalah dunia dan setelah dunia. Kehidupan dunia mereka dapatkan dan setelah dunia mereka dapatkan. Makanya Rasulullah pernah bilang, Abu Bakar fil jannah, di hadis Bukhari Muslim, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Nabi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian yang terakhir itu 10 sahabat Nabi masuk surga, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. Ini kan karena cita-cita sahabat Nabi itu emang surga gitu. Cita-cita mereka tuh emang surga. Orang baru masuk Islam, belajar Islam dikit, ada seruan panggilan masuk ke medan pertempuran, jihad, lalu mereka terus kemudian wafat di atas apa yang mereka cita-citakan. Goals kita adalah surganya Allah. Dan untuk meraih surga harus menunggangi dunia. Untuk meraih surga harus menunggangi dunia. Ya iyalah, gimana ceritanya mau masuk surga tapi kita gak beramal di dunia? Dia harus beramal. Beramal sholih banyak-banyak. Makanya kalimatnya, Man amila shalihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal sholih, fali nafsih, maka dia sebenarnya lagi beramal untuk dirinya sendiri. Teman-teman catat ya, Al-Jasiyah ayat 15. Berkenan dicatat ya teman-teman. Al-Jasiyah, surah Al-Jasiyah ayat 15. Surah Al-Jasiyah ayat 15. Ditulis di kolom komentar biar teman-teman yang baru datang tahu kita lagi belajar apa. Al-Jasiyah ayat 15. Man amila salihan fali nafsih. Artinya juga ditulis, berkenan kiranya sahabat, siapa yang berbuat baik maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat baik maka itu untuk dirinya sendiri. Al-Jasiyah ayat 15. Jazakumullah khairan yang udah nulis, berkenan ngeluangin waktu ngetik. Semoga tiap ketikan teman-teman itu jadi semangat buat teman-teman yang lain. Ketika belajar, ketika nanti mereka nge-screenshot lalu nyebar luasin sama orang, itu by the way pahala yang mungkin kita gak sadar, tapi buat orang lain itu yang mereka cari selama ini. Kemarin ada seorang sahabat nge-share, terus kami sundul di story Instagram. Ada orang nge-share sesuatu gitu, dia nge-tag kami di story Instagram, terus kami sundul balik, kami repost, jadiin cerita gitu, add to story, kami tambahin ke cerita. Ternyata dari konten yang beliau upload itu ditonton orang, dan terus orang itu tuh berterima kasih, makasih, video ini salah satu video yang membuat saya bangkit di awal tahun ini. Jadi awal tahun kan ada aja ya teman-teman, ujian itu kan gak kenal akhir tahun atau awal tahun. Tapi awal tahun kemarin ternyata ada sahabat kita yang lagi diuji sama Allah, terus ada cuplikan video sederhana yang beliau tonton, terus beliau bilang, terima kasih, video ini menyemangati saya di awal tahun. Mudah-mudahan itu jadi jariah buat teman-teman juga yang share. Man amila salihan fali nafsih. Kalau kita berbuat baik, maka itu untuk diri kita sendiri. Ada gak perbuatan baik yang gak kembali pada diri sendiri? Gak ada. Teman-teman, semalam ada video TikTok yang saya unggah. Di sini juga buat videonya. Kalimatnya gini, kalau kita menolong orang lain tanpa pernah berharap balasan dari orang yang kita tolong, suatu saat pas kita lagi kesulitan, kesusahan, orang lain akan nolong kita. Walaupun bukan orang yang dulu pernah kita tolong, bisa jadi orangnya berbeda, tapi selama kita nolong saudara kita, Allah akan tolong kita. Perbuatan baik itu begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, In ahsantum li anfusikum. Kamu buat baik untuk dirimu sendiri. Kalau dalam Al-Jasiyah ayat 15, Man amila shalihan fali nafsih. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri kok.
nggak lagi buat baik sama orang. Itu sebenarnya kita buat baik sama diri kita sendiri. Maka berterima kasihlah teman-teman kalau masih ada tempat untuk teman-teman menaruh, menitipkan sedekahnya. Bersyukur. Syukur kalau masih ada yang mau nerima uang kita yang 2.000 perak, 1.000 perak, 10.000 perak, 20.000, 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Bersyukur kalau masih ada yang mau nerima. Karena akan ada fase di mana nggak ada orang yang nerima. Kata Nabi SAW, nanti akhir zaman itu ada orang yang mau sedekah tapi mereka nggak bisa ngasih sedekahnya karena semua orang udah kaya waktu itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hadis itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih BMAT, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, salah satu di antaranya. Dan itu termaktub dalam kitab Mausu'ah fil Fitan, ensiklopedia akhir zaman. Yang butuh berbuat baik itu kita, bukan mereka. Yang butuh untuk beramal itu kita, bukan mereka yang kita beri amal kepada mereka, bukan. Justru yang butuh berbuat baik itu kita, yang butuh beramal salih itu kita, yang butuh bersedekah itu kita, yang butuh berbagi itu kita, yang butuh berderma itu kita. Senyumannya itu di wajah mereka. Iya, senyumannya di wajah mereka. Tapi jangan lupa, kita akan jauh lebih bahagia karena memberi setelah kita bahagia karena menerima. Jauh lebih bahagia karena memberi setelah kita bahagia karena menerima. Menerima tuh bahagia ya teman-teman. Menerima tuh bahagia, menerima tuh senang, menerima tuh enak, menerima tuh asik. Nerima sesuatu, siapa yang gak senang? Pasti senang. Tapi ketika kita mampu memberi, itu kebahagiaannya jauh lebih dahsyat dari kebahagiaan pas kita menerima. Menerima itu senang. Dikasih hadiah sama orang, senang. Siapa yang gak senang dikasih hadiah sama orang? Senang. Orang kasih kita hadiah kaos, baju, gantungan kunci, atau hadiahnya berupa doa aja. Doa aja, doain. Itu hadiah istimewa teman-teman. Tapi kita pas memberi, kita jauh lebih berbahagia. Ini ada kalimat bagus banget, ditulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nulis kalimat ini, keren banget. Izin saya luaskan ya mas. Atau siapa tadi yang nulis, bentar. Dari akun Rumah Tangga Sakinah. Kebahagiaan memberi itu jauh lebih dahsyat daripada menerima. Masya Allah. Komentarnya keren banget. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini ada dari akun Rumah Tangga Sakinah. Kebahagiaan, tulis di kolom komentar di caps lock kalau berkenan. Kebahagiaan memberi itu jauh lebih dahsyat daripada menerima. Kebahagiaan, saya ulangin, kebahagiaan memberi itu jauh lebih dahsyat daripada menerima. Makasih akun Rumah Tangga Sakinah. Kebahagiaan memberi itu jauh lebih dahsyat daripada menerima. Wow, keren kalimatnya. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan memberi itu jauh lebih dahsyat daripada menerima. Makasih akun Rumah Tangga Sakinah. Sehat terus. Dan buat teman-teman semuanya di TikTok, YouTube, Instagram, dan penonton yang pemirsa di rumah yang saya cintai karena Allah, saya ta'zimi dan saya hormati, yang saya sangat-sangat memuliakan teman-teman semuanya. Pas kita memberi itu kebahagiaannya double. Pas kita menerima tuh kebahagiaannya single. Kita bahagia karena kita menerima. Orang sebaik ini ya ngasih doa buat saya. Orang kok sebaik ini ya ngasih gantungan kunci, ngasih kaos, ngasih sejadah, ngasih sarung, atau ngasih apa gitu misalkan ya. Itu kebahagiaannya single. Kebahagiaan personal, diri kita pas kita nerima. Tapi pas kita memberi, kebahagiaannya double.
kebahagiaan karena kita memberi. Yang kedua, kebahagiaan melihat senyum dari wajah orang yang kita beri. Allah, kelas. Pernah kebayang gak sih yang hari Jumat rumahnya dekat Wonosobo atau dekat Wonolelo, sesekali coba ntar main ya ke tempat amal jariahnya teman-teman semua, Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Setiap Jumat subuh tuh kita ngajikan di sana, Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonolelo Wonosobo. Setiap habis subuh kan kita ngaji di sana. Terus habis ngaji itu ada makan bareng. Habis makan bareng terus kita ada kayak sayur mayur, tahu tempe, daging ayam, telur. Terus beberapa waktu yang lalu ada perabotan yang pantas pakai dan keren-keren, pakaian layak pakai dan keren-keren juga. Itu sesekali kalau teman-teman deket ya, ajak keluarga, ajak anak. Subuh-subuh sholat di sana, ngaji di sana, makan bareng di sana. Habis itu sama-sama yuk kita berbagi. Ada pasar Jumat gratis di sana. Itu ngelihat senyumnya beliau pas bilang matur nuwun. Matur nuwun tuh bahasa Jawa by the way kalimatnya. Makasih ya. Wah, Masya Allah, unspeakable, nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Matur nuwun, makasih ya. Masya Allah. Emang benar ternyata tadi, kebahagiaan memberi itu double, kebahagiaan menerima itu single. Benar yang tadi beliau bilang juga, kebahagiaan memberi itu lebih dahsyat daripada menerima. Makanya teman-teman, yang butuh beramal solih itu kita, yang butuh berbuat baik itu kita, yang butuh bersedekah itu kita. Bersyukur kalau masih ada orang yang mau nerima sedekah kita, nerima perbuatan baik kita. Bersyukur kalau ada orang yang mau menerima amal solih kita. Bersyukur kalau ada pihak yang menerima receh-recehnya kita. Wah, bersyukur. Mahal soalnya. Mumpung masih ada, jangan disia-siakan. Karena belum tentu itu datang kesempatan untuk kedua kalinya. Begitu teman-teman. Terus penggalan ayat berikutnya masih Al-Jasiyah ayat 15. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, jahatnya dia, keburukannya dia untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain. Allahu Akbar. Siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, mencurangi orang, menipu orang, menciderai amanah yang diberi sama orang, dia culas, dia sengaja menipu saudaranya, dan dia berbuat hal-hal yang sangat jahat, fa'alaiha, kejahatan itu nanti balik ke dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, maka kejahatannya akan menimpa dirinya. Al-Jasiyah ayat 15. Siapa berbuat jahat, maka kejahatan itu nanti akan menimpa dirinya. Teman-teman dirahmati Allah, pernah gak ngelihat kok ada orang dia jahat banget tapi dia fine-fine aja tuh Ustadz? Fine-fine aja tuh. Teman-teman pernah dengar istilah istidraj? Istidraj itu adalah saat seseorang diulur sama Allah. Dia jahat, dia culas, dia curang, diulur sama Allah. Diulur. Tetap dikasih nikmat, tetap malah jor-joran, rezekinya masih makin jor-joran. Tapi saat tiba Allah akan mengazab dia, sekonyong-konyong Allah azab dia. Itu namanya istidraj. Biasanya orang-orang yang identik sama istidraj adalah Masya Allah, jazakumullah khairan, tadi yang ngasih topi sama kumis, Masya Allah. Biasanya orang-orang yang istidraj, yang kena istidraj, itu adalah mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan maksiat,
nggak dalam ketaatan, Allah kucurkan rezeki yang lancar supaya dia makin lalai dan makin lalai dan makin lalai dan makin lalai. Dan saat dia lalai sekonyong-konyong, Masya Allah, jazakumullah khair, dan dia lalai sekonyong-konyong seketika, dia langsung Allah azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ini istidraj nih. Terus gimana caranya kita tahu harta kita itu istidraj atau bukan? Orang Jawa bilang, Ibu Eni Hartati, orang Jawa bilang istidraj itu lagi dilulu. Nurul Khatimah, istidraj, azab berbalut nikmat. Keren-keren, Masya Allah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Lagi dilulu kalau kata orang Jawa. Dibiarin semua. Nih nikmat. Nanti Allah sekonyong-konyong timpakan sama dia. Makanya kalau teman-teman mau tahu nikmat saya yang saya dapatkan ini lagi istidraj atau bukan ya, coba teman-teman lihat dengan nikmat yang Allah kasih itu, teman-teman makin dekat sama Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat sama Allah berarti barokah nikmatnya. Kalau makin jauh berarti hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Saat udah gak nikmat lagi, dulu nikmat banget punya ini, dulu nikmat banget punya itu, sekarang punya ini itu tuh kayak gak nikmat rasanya. Coba dilihat lagi. Takut-takut itu istidraj. Hati-hati tuh sama yang demikian. Harus sering-sering diperiksa harta kita. Harta yang membuat pemiliknya makin dekat sama Allah, itu harta yang barokah. Harta yang membuat pemiliknya makin jauh dari Allah, itu harta yang gak berkah. Jadi kalau mau lihat harta berkah atau enggaknya, coba lihat dengan harta itu kita makin dekat sama Allah atau enggak. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut di penggalan ayat berikutnya. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Allah sajalah kamu dikembalikan. Kita nih mau balik sama siapa emang? Kita nih mau kembali sama siapa emang kalau bukan sama Allah? Kita nih mau balik sama Allah kan? Kita akan pulang kepada Allah, menuju Allah. Sedang dalam proses perjalanan menuju Allahnya, kita harus bawa bekal yang baik. Makanya tadi ada komen, aduh manjatnya kayak terlalu jauh ya. Kita akan kembali kepada Allah, maka kita harus bawa bekal terbaik. Yang butuh bersedekah itu kita. Yang butuh berbuat baik itu kita. Yang butuh beramal soleh itu kita. Yang butuh akan orang yang mau menerima semua kebaikan kita, itu kita sendiri. Makanya teman-teman, sebentar dulu ya. Bentar dulu, tadi lagi nyari tisu, qadarullah. Makanya teman-teman dirahmati Allah, ketika seseorang itu berbuat baik, itu karena dia tahu dia harus punya bekal untuk pulang. Ketika dia beramal sholih, kita harus tahu bahwa itu juga bekalnya untuk pulang. Pulang kepada Allah kan butuh bekal. Kita pulang kampung butuh bekal, apalagi pulang kepada Allah. Sya'ban, kisah yang masyhur, yang dia bilang, yang kemarin tuh saya ceritain. Sya'ban dia bilang, andai lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Itu dia kan beramal sholih. Andai lebih jauh karena saat dia hidup, dia pernah nganterin orang untuk pergi ke masjid. Tentu dia juga ke masjid. Andaikan yang baru, dia pernah memberikan yang bekas, bukan yang baru. Makanya dia menyesal aturan yang baru ya gitu. Pas andaikan semuanya kan Sya'ban bagi roti sama satu orang, tapi dipotek bagi dua, pahalanya gede banget. Padahal kalau dia bagi satu itu pahalanya jauh lebih gede. Makanya dia nyesel. Orang udah berbuat baik aja masih nyesel, apalagi yang gak berbuat baik. Kepada Allah kita akan kembali, maka bawa bekal yang banyak. Ibu Zahara Arifin, makasih. Yuk tulis di kolom komentar, ini bagus banget nih. Hanya kepada Allah kita kembali, maka bawa bekal sebanyak mungkin. Hanya kepada Allah kita kembali, maka bawalah bekal sebanyak mungkin. Hanya kepada Allah kita kembali, maka bawalah bekal sebanyak mungkin.
bawa bekal. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Siapa yang berbuat baik itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Kemudian hanya kepada Allah kita akan kembali. Bawa bekal sebanyak mungkin. Kita ini hidupnya sebentar, lalainya banyak, tidurnya banyak. Sehari ada 24 jam ya teman-teman. Kalau 8 jam kita kerja, 8 jam kita pakai untuk waktu bersama keluarga, dan 8 jam kita pakai untuk tidur, kita tidur sama dengan 20 tahun. 20 tahun tidur, kalau hidup 60 tahun ya. 20 tahun tidur, 20 tahun kerja, 20 tahun santai bersama keluarga. Terus berapa yang ibadahnya? Sejam. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sejam. Tapi kita tidur 8 jam misalkan. Itu udah kayak tidur 20 tahun. Maka saya ngingetin diri saya dan semua teman-teman yang selalu membersamai, terima kasih atas kebersamaan ini. Saya tahu teman-teman sangat sibuk, saya tahu teman-teman sangat padat jadwalnya, saya tahu teman-teman semua sahabat dimanapun berada sangat disibukkan dengan kehidupan dunianya. Ada yang jadi bisnismen, ada yang menjadi seorang istrinya pengusaha atau pengusahanya itu sendiri. Ada yang menjadi suami yang siap banting tulang dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam itu hanya untuk menafkahi keluarga. Saya tahu di sini juga ada para pejabat yang punya kekuasaan, direktur A, direktur B, direktur C. Ayo kita sama-sama punyai amal soleh di bidang kita masing-masing yuk. Pengusaha amal solehnya dengan harta. Seorang guru amal solehnya dengan ilmu. Orang yang punya skill, amal solehnya dengan skill atau kemampuan. Ayo kita saling bahu-membahu, berbuat baik di lingkungan terdekat tempat kita ada. Siapa yang paling butuh beramal soleh? Kita. Siapa yang paling butuh berbuat baik? Kita. Dan siapa yang paling butuh akan bersedekah, mengeluarkan harta terbaiknya? Itu kita, bukan yang lain. Summa ila rabbikum turja'un. Nanti kita kembali sama Allah ya. Gak ada kok pahlawan devisa gak disebut Ustadz? Oh ya disebut dong. Dan untuk teman-teman yang pahlawan devisa yang sedang berjuang di negeri orang, pulang membawa kebaikan, pulang membawa cerita-cerita epik, semoga semua pahlawan devisa dimuliakan Allah dunia dan akhiratnya. Begitu juga doa yang sama untuk teman-teman semua, apapun bidangnya, insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya baca ayat terakhir ya teman-teman, sebelum nanti kita tutup. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sungguh kepada Bani Israel telah Allah berikan kitab kepada mereka, kekuasaan kepada mereka, kenabian kepada mereka. Para nabi datang dari Bani Israel. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, bahkan kami lebihkan kepada mereka terhadap beberapa bangsa-bangsa yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang mengingatkan supaya orang-orang sadar nikmat Allah tuh banyak. Nikmat kekuasaan, nikmat kalau kita ya, nikmat Al-Quran, nikmat kekuasaan. Dikasih Al-Quran tuh kan nikmat. Umat-umat terdahulu tuh mereka baca Al-Quran tuh agak-agak perlu effort karena titiknya hampir-hampir gak ada. Tapi sekarang titiknya ada harokatnya jelas. Dulu mereka mengandalkan kuatnya hafalan bersanad. Ada sanadnya, jadi hafalan mereka itu dibacakan di depan guru-gurunya, dan hafalan itu menjadi kuat karena dibimbing guru-gurunya juga atas setelah taufik pertolongan dari Allah tentunya. Tapi mereka itu bacanya agak-agak butuh effort. Kalau kita hari ini
titiknya jelas, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, jelas. Tapi kalau umat-umat terdahulu, mereka butuh effort. Makanya nikmat Quran, nikmat kekuasaan, nikmat diutusnya para nabi, nikmat sehat, nikmat dianugerahkan rezeki yang baik, nikmat dilebihkan. Apalagi kita tahu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kita ini umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Maka itu sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berburuk sangka sama Allah. Tetap semangat. Kita gak tahu kapan kita wafat, tapi kita saya mau bilang nih, ini ada kalimat bagus yang jadi renungan buat kita bareng-bareng. Jadi kalimatnya gini teman-teman dirahmati Allah. Ada orang pernah mengatakan, enak banget ya meninggalnya dia lagi sujud, enak banget ya meninggalnya dia lagi baca Quran, enak banget ya dia meninggal lagi datang ke pengajian, enak banget dia meninggal setelah beramal solihnya. Terus pertanyaannya, emang kayak gitu tuh datang tiba-tiba ya? Apakah kita mengira hal-hal yang kayak gitu, mati dalam keadaan husnul khatimah, itu datang tiba-tiba? Jawabannya tidak. Kematian itu datang, hidup seseorang itu ditutup oleh Allah sesuai dengan kebiasaan yang dia bangun. Man asya alaih mata alaih. Barang siapa yang bangun pola hidup tertentu, dia akan mati di atas pola hidup yang dia bangun. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita bangun pola hidup tertentu, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin sholat, rajin bersedekah, ada potensi besar kita dimatikan, diwafatkan di atas kebaikan yang kita bangun. Jadi jangan dikira dia wafat lagi sholat, dia wafat lagi baca Quran, dia wafat setelah dia bersedekah. Jangan dikira itu datang tiba-tiba. Enggak. Allah akan wafatkan sesuai dengan kebiasaan. Tulis di kolom komentar, manusia diwafatkan sesuai kebiasaan. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Manusia diwafatkan sesuai kebiasaan. Manusia diwafatkan sesuai kebiasaan. Begitu teman-teman dirahmati Allah. Manusia diwafatkan sesuai kebiasaan. Terima kasih Ibu Rani Purwandari, Mas Azman, Mas Uli Peter, Ibu Nani, Ibu Olivia, Ibu Kay, Ibu Wituharti, Ibu Putri 7, Ibu Maya, Ibu Yamirah, Ibu Rinda, Ibu Bunda Mimin dari Instagram, Ibu Nila Pupitasari, Saleh Masud, Ibu Resa Handayani, Ibu Nina, Mom Eli Tandan, Ibu Pujiati, Ibu Arvita Dilla, Ibu Syafiatul Hafiyah. Oh Masya Allah. Ibu Iif, Ibu Maskanah Adi, Ibu Nola, Ibu Atin, Ibu Endang Jambi dari YouTube. Terima kasih Ibu Nani Harini, Ibu Rosmawati, Ibu Nabila Mola Safitri, dan semua teman-teman yang udah tulis di kolom komentar. Manusia diwafatkan sesuai kebiasaan. Man asya alaih, kata Al-Imam Ibnu Katsir, man asya alaih mata alaih. Barang siapa yang membangun pola hidup, dia mati di atas pola hidup yang dia bangun. Gak ada yang kebetulan, semua terjadi atas seizin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Gak terasa udah 50 menit kita bersama. Makasih teman-teman buat paket datanya, keluangan waktunya, kesediaannya buat live streaming di pagi ini. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Semoga Allah mengganti apa yang teman-teman telah relakan untuk sama belajar di pagi ini dengan syurga Firdaus tanpa hisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti semuanya dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bagi di antara siapa teman-teman ada yang berkenan bergabung, kalau ada di antara teman-teman ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Di situ biasanya teman-teman akan dapatkan video-video pendek cuplikan yang bisa dijadikan WA story. Sebut nama, asal kota, asal negara. Caranya tap link di bio, tinggal klik link di bio aja. Terus by the way, alhamdulillahirrabbilalamin, insyaallah tanggal 31 Januari kalau Allah menghendaki, kami akan berangkat umroh kembali
Buat teman-teman yang mungkin berangkat umroh di tanggal 31 Januari sampai 12 Februari, nanti kita ketemu di sana, kita jumpa di Baitullah. Terus buat teman-teman yang dari tanggal 31 Januari sampai 12 Februari, qadarullah, kalau ada yang mau membadalkan umroh untuk orang tuanya, insya Allah nanti kami dan tim akan membersamai proses pembadalan. Mungkin ada di antara orang tua teman-teman yang mau dibadalkan umrohnya, nanti disampaikan aja caranya gimana kalau mau badal umroh. Tap link di bio aja, teman-teman tinggal nanti sampaikan, saya mau ikut badal umroh pas Ustadz besok umroh beserta tim. Insya Allah nanti tim yang membadalkan, bisa juga nanti kami juga bisa jadi yang membadalkan. Nanti lihat siapa yang nanti membadalkan atau berapa jumlahnya, begitu. Terus by the way, alhamdulillah progres masjid lantai 2-nya, tiang-tiangnya pelan-pelan udah dicor. Kayak videonya belum diupload. Udah buat videonya tapi belum diupload. Tiang-tiang lantai 2 masjidnya alhamdulillah udah dicor. Makasih banyak teman-teman yang udah banyak membersamai kebaikan-kebaikan ini. Insya Allah next pelan-pelan setelah nanti tiang dicor semua, kita naik pelan-pelan pembangunan masjidnya lantai 2. Dan teman-teman dirahmati Allah, kalau bisa ya teman-teman, kalau ke Wonosobo mohon kabarin kami ya. Nomor WA-nya mana Ustadz? Itu linknya di bio, itu WA kami. Jadi ntar kabarin, Ustadz tanggal segini ada gak di Wonosobo kira-kira. Kalau pas saya lagi ada di Wonosobo, mudah-mudahan saya bisa membersamai untuk teman-teman nengok amal jariahnya, masjidnya, nengok ini loh amal jariah teman-teman yang dititipkan nih, saya nitip 10.000, 50.000, ini udah jadi nempel-nempel apa segala macam, nanti saya bersamai. Tapi kalau misalkan qadarullah belum bisa, nanti yang membersamai teman-teman yang ada di Wonosobo insya Allah. Yang penting kabarin aja kalau ada yang mau ke Wonosobo sambil lihat amal jariahnya. Begitu by the way, jazakumullah khairal jazaa atas waktu luangnya, udah 1 jam kurang 7 menit. Terima kasih atas Ibu Santi Cilacap, Masya Allah, Ibu Arsyika Rahmah, Ibu Lulu Cang 848, Ibu Novi Ayu Lestari, Ibu Mutia, Ibu Yanti Devi Mawati, Ibu Sofiatul Hafiyah, Ibu Asih Kusnari, Ibu Sena Baharuddin, Ibu Rusdiana 313, Ibu Andri Sinema, Ibu Olivia Ramadhani, terima kasih banyak. Ibu Amalia, waktu saya ke Kretek, waktu itu saya ke Kretek Ustadz, tapi maaf gak bisa mampir silaturahim. Oh Masya Allah, Kretek itu deket banget sama Wonolelo. Wonolelo tuh di Taman Makam Pahlawan. Jadi masjidnya itu deket Taman Makam Pahlawan Wonosobo. Teman-teman nanti cari Google Map aja ya, Masjid Muhammad Al-Fatih gitu, ntar muncul di Google. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, muliakan sahabat TikTok, YouTube, Instagram, muliakan beliau, muliakan keluarga beliau, muliakan ya Allah seluruh kaum muslimin. Ya Allah, muliakan beliau beserta anak cucu keturunan beliau, jadikan rumah tangga beliau semakin sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang berpisah, semoga Engkau ganti dengan pasangan yang jauh lebih baik dari pasangan yang sebelumnya. Jadikan putra putrinya ya Allah salih salihah dan semakin taat kepadamu dimanapun beliau berada. Jadikan ya Allah setiap pertemuan ini mengundang cinta, rahmat, ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah setiap waktu yang tertuang hanya untuk-Mu, Engkau ganti dengan selaksa kebaikan. Ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang patuh serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu. Ya Allah, Engkau tahu kami punya hajat, perkenankan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kami punya keinginan, penuhi keinginan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kami punya rencana-rencana, berikan rencana terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudahkan urusan kami ya Allah. Yang berdagang, sukseskan perniagaannya. Yang berkarir, lejitkan ya Allah karirnya setinggi-tingginya. Yang sedang menjadi guru,
Berikan ya Allah agar beliau menjadi guru yang selalu dicintai murid-muridnya ya Allah, yang sedang berusaha ya Allah di bidang profesionalismenya masing-masing. Jadikan beliau pribadi yang profesional, yang selalu dinanti kebaikan-kebaikannya pada mad'u yang beliau sedang berdakwah di sana, pada orang-orang yang membersamai beliau dalam bidangnya. Ya Allah, karuniai jamaah-jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kesabaran, kekhusyuan dalam sholat, tumakninah dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Dan wahai Allah, karuniai kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Juga mohon doanya pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2 mudah-mudahan segera bisa terrealisasi atas pertolongan Allah. Dan buat teman-teman juga, kalau ada yang mau ikut andil dalam menyebarluaskan ilmu, atau teman-teman mau ikut andil dalam pembangunan masjid, teman-teman bisa tap link di bio. Sampaikan aja apa yang dihajatkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.